25 tahun yang lalu di Bintaro, ada beberapa hati yang rindu akan kebenaran firman Tuhan. Hati yang berjuang mencari kebenaran Tuhan. Kami yang mula-mula terlibat di dalam dimulainya GRI Bintaro sungguh sebuah anugerah. Mereka yang Tuhan tambahkan di kemudian juga demikian. Karena ini semua adalah anugerah. Tuhanlah yang memulai, Tuhanlah yang mengerjakan, bahkan Tuhan juga yang akan menggenapi semua pekerjaan yang Ia ingin kita kerjakan. Setelah melalui diskusi panjang dengan pendeta Stephen Tong, akhirnya beliau setuju. Dimulailah Mimbar Reform Injili pada tahun 1996 dengan pendeta Yohanes Lili waktu itu sebagai pendeta konsulen. Itu sekelumit gerakan di mana memikirkan doktrin reform perlu disampaikan dengan baik, perlu disampaikan kepada kalangan muda, dan orang Kristen perlu mendapat pengajaran yang sehat. 7 hamba Tuhan diutus sepanjang 25 tahun perjalanan GRII Bintaro. Membimbing, menggembalakan, memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan melayani dengan segala liku-liku pergumulan di GRII Bintaro. Dan Tuhan terus beranugerah. Tuhan tidak membiarkan hamba-hambanya yang setia. Anugerahnya limpah. Di antara kami sungguh-sungguh sebenarnya ada hati yang sangat rindu untuk boleh membagikan apa yang sudah kami peroleh, yaitu mengabarkan Injil kepada daerah sekitar kami. Kami bersyukur Tuhan menyediakan satu ladang yang sangat luas, yaitu Kota Mandiri Bumi Serpong Damai yang tidak jauh dari Bintaro, sekitar 12 km. Dimulai dari satu ruko yang kami sewa, Tuhan menumbuhkan semangat kami dengan mengadakan pembinaan-pembinaan dan juga melakukan pekabaran Injil. Jadi juga mengikuti KKR regional ke berbagai pulau dan juga melakukan penginjilan-penginjilan di lokal daerah BSD. Dan Tuhan pertumbuhkan kami dari PR BSD menjadi satu ruko, menjadi PRII 2 ruko, kemudian MRII 4 ruko, sampai dengan 2015 menjadi GRI BSD dengan memiliki 6 buah ruko. Tahun demi tahun, GRI Bintaro melengkapi diri, menempa diri untuk terus berjalan seturut pimpinan Tuhan, menguatkan pelayanan mimbar, giat dalam bidang penginjilan. Bidang pengajaran juga terus ditingkatkan. Demikian juga bidang penggembalaan. Saya merasa sangat diberkati dengan mimbar yang terus menguatkan saya dan membuat saya haus untuk terus belajar firman Tuhan. Satu hal yang sangat saya rasakan adalah seriusnya GRII Bintaro menggarap penginjilan. Ini tidak hanya dikerjakan oleh hamba Tuhan atau aktivis atau pengurus, tetapi penginjilan ini melibatkan kami semua jemaat awam. Kami diasah, dididik, dan diutus untuk terlibat langsung dalam penginjilan. Tidak hanya di dekat area Bintaro saja menjangkau jiwa, tetapi jauh sampai ke Biak, Gunung Kidul, Papua, NTT. Saya yakin sepanjang GRII Bintaro setia memberitakan kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan terus pelihara kita semua di sini. Dan saya melihat bagaimana Tuhan memimpin dari awal GRI Bintaro berdiri di tempat ini sampai sekarang. Dan saya melihat itu suatu perkembangan yang sangat luar biasa sekali. Secara khusus adalah saya melihat pelayanan daripada paduan suara. Dan ini paduan suara di awal saya waktu datang sudah ada, meskipun jumlahnya nggak banyak, hanya belasan orang. Lalu kemudian Tuhan tambahkan banyak jemaat di tempat ini yang juga mereka sama seperti saya, bukan karena mampu, tapi mereka mau untuk dipakai Tuhan. Dan mereka satu-satu, mereka ada yang baru mulai udah usia 40 tahun, 50 tahun gitu ya, baru mulai pegang alat musik, belajar mereka dengan tekun. Dan saya melihat Tuhan berkati di tempat ini
ensemble bisa berkembang. Menggarap jemaat dengan doktrin yang benar, membentuk pengertian iman yang benar, digarap dengan serius semenjak dini. Salah satunya dengan membangun pendidikan Kristen sejak usia dini. Logos. Tahun 1999, waktu itu Pendeta Robi Monica menggantikan posisi Pendeta Effendi di GRI Bintaro. Beliau menjadi pendeta bagi kami semua, dan saat itu beserta dengan Ibu Inge, kami memikirkan anak-anak kami perlu mendapat tempat belajar. Dan kami memikirkan kami sebuah gereja yang mempunyai doktrin yang baik, kenapa tidak kalau kami juga menggarap sektor pendidikan. Jadi perlu untuk melatih mereka, mendekatkan mereka kepada Tuhan sejak dini. Memikirkan sekolah Kristen bersama-sama dengan Pendeta Robi Monica dan Ibu Inge serta teman-teman, membawa kami akhirnya menghadap Pendeta Stephen Tong untuk memohon izin. Nama Logos, termasuk beliau yang ikut berperan di dalamnya. Kami mencari apa singkatan dari itu. Akhirnya keluarlah Living on God's Scripture. Tahun 2001 akhirnya diresmikanlah sekolah Logos. Dan menjadi satu sekolah yang serius digarap untuk masa depan anak-anak di kawasan Bintaro khususnya. Pendidikan adalah hal yang sangat serius bagi manusia. Tidak ada manusia yang bisa hidup dengan beres tanpa pendidikan. Tetapi pendidikan yang salah sangat mungkin akan menciptakan bajingan-bajingan masa depan. Menciptakan orang-orang kejam, menciptakan pengrusak-pengrusak dunia. Maka pendidikan perlu memiliki format yang tepat. Pendidikan adalah menjadikan manusia mau kembali menjadi manusia yang sejati, di mana 4 elemen utama manusia harus terpenuhi. Untuk itulah Logos hadir. Logos menggarap dari sejak pertama. Kurikulum yang berbasiskan Smith Education ini, spiritual, mental, intellectual, and skills education. 4 elemen ini digarap secara simultan, bersama, dan membangun seorang anak untuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan baginya. Kiranya saudara sekalian boleh memikirkan pendidikan yang baik bagi anak Anda, mungkin orang-orang di sekeliling Anda. Dan mari kita bersama-sama mendoakan untuk Logos bisa dipakai Tuhan, dan juga mungkin bagi anak-anak Anda dan orang-orang di sekeliling Anda. Gereja dipanggil Tuhan untuk membawa berita Injil, berita kasih Tuhan, di mana Tuhan Yesus hadir ke tengah dunia ini, datang di kandang Bethlehem demi untuk menebus manusia yang berdosa. Tuhan memanggil kita sehingga banyak orang yang di tengah kegalauan, di tengah-tengah segala pergumulan, mereka boleh menemukan perhentian, menemukan kasih Tuhan yang indah. Dan untuk itulah GRI Bintaro dipanggil Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk menjadi muridnya, membawa Injil ke seluruh dunia. Kiranya Tuhan memakai kita. Saudara, saya harap setiap Anda yang kita bersama-sama boleh berbagian di dalamnya. Kita yang Tuhan pimpin, kita boleh bersama-sama dipakai Tuhan. Gereja bukan milik 1-2 orang. Gereja adalah hadirnya kerajaan Tuhan melalui setiap kita. Maukah saudara